Presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berutang gitu. Nah di dalam demokrasi semua diizinkan kecuali yang dilarang. Sekarang dibalik, semua dilarang kecuali minta izin gitu. Saya lagi bosen di ILC, jadi saya naik gunung aja tuh. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Terima kasih yang sudah pencet video ini. Kali ini kita akan dengarkan kuliah politik dari Prof. Akal Sehat Rocky Gerung ketika mengkritik keras penguasa soal demokrasi, ideologi, hingga presiden yang tidak mengerti Pancasila. Yang pasti kritik satir ini membuat para pemuja Mulyono murka. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Oke, ada yang belum dapat pendapatnya berubah, ada yang udah dapat pendapatnya juga berubah itu. Anda kemana aja katanya? Saya lagi bosen di ILC, jadi saya naik gunung aja tuh berbulan-bulan. Dia baru dari Himalaya. Oke ya, terima kasih Pak Karni. Dimana mulai ya, coba saya cari satu isu yang radikal supaya ada yang diviralkan hari ini. Diawali dengan humor-humor politik ala Rocky, akademisi ini membuka pembicaraan di dalam diskusi LC yang bertemakan maju mundurnya izin FPI. Selanjutnya ia membuka pernyataannya tentang nasib dari organisasi FPI serta pengertian dari demokrasi. Rocky mengatakan, di dalam demokrasi itu semua diizinkan kecuali yang dilarang. Tetapi di dalam hal ini malah terjadi sebaliknya, semua dilarang kecuali minta izin. Dan tak lupa para pemuja Mulyono dengan seksama mendengar pernyataan dari Prof. Akal Sehat ini untuk bersiap dalam perdebatan. FPI akhirnya jadi kasus belli sekaligus causa celebre, bahan uji tentang negara sekaligus ditonton sebagai keunikan Indonesia gitu. Unik karena tadi Haikal Hasan membacakan syarat ormas tidak boleh berlambang seperti lambang negara, gitu kan? Memang betul, karena ormas itu bukan negara. Tapi kemudian dikasih syarat yang kontroversi lagi itu. Ormas harus berdasarkan ideologi negara. Lo di depan bilang nggak perlu, sekarang dibilang perlu gitu. Itu kan dua hal yang ngaco logikanya itu. Kenapa? Karena negara ingin mengangkangi segala hal gitu. Jadi dia mengatur mana yang boleh, mana yang bukan itu. Nah di dalam demokrasi semua diizinkan kecuali yang dilarang. Sekarang dibalik, semua dilarang kecuali minta izin itu. Itu logika kacau dari demokrasi itu. Lalu Rocky Gerung pun memberikan pelajaran berpolitik pada para pendukung Mulyono tentang demokrasi, ideologi, dan Pancasila, yang tentu saja membuat telinga pendukung Mulyono panas, apalagi ketika Prof. Akal Sehat ini mengkritik penguasa dengan tajam. Lalu kalau dia ormas, memang dia mesti berbeda dengan pemerintah. Kalau ormas sama dengan pemerintah yang namanya ornek, organisasi negara, nek jadinya tuh. Jadi banyak logika yang kacau disampaikan di publik gitu. Karena apa? Karena kita nggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara. Kalau saya bilang saya tidak Pancasilais, lalu orang usir saya dari NKRI itu. Saya bilang saya tidak Pancasilais, bukan anti Pancasila. Tentu orang mesti tanya, kenapa Anda tidak Pancasilais? Karena bagi saya nggak masuk akal Pancasila dijadikan ideologi negara tuh. Negara itu barang abstrak, benda mati pula. Yang berideologi itu orang, individu yang punya keyakinan hidup. Jadi negara yang berideologi itu dua kali ngaco. Saya terangkan ini secara pikiran, bukan dalam rangka politik gitu. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa ideologi Pancasila sudah final, di mana finalnya? Kalau udah final artinya potensial pikiran manusia itu berhenti berakhir, artinya udah ada di akhirat, itu namanya final itu.
Di momen ini terlihat jelas, Profesor Akal Sehat Rocky Gerung sangat bersemangat dan ingin menghapuskan kedunguan logika berpikir dari penguasa. Ia pun menjelaskan bahwa Pancasila harus diterapkan dalam perbuatan, bukan hanya menjadi retorika semata. Bahkan Rocky pun menantang para pemuja Mulyono untuk duel argumen dalam hal ini. Menterinya bilang begini, demi investasi maka tidak perlu ada AMDAL. Itu Pancasilais enggak tuh? Sekarang saya mau bikin front pembela lingkungan. Saya nggak mau pakai ideologi Pancasila. Karena Pancasila di dalam pengertian lingkungan itu adalah silahkan merusak katanya tuh. Lo menteri itu pakai jalan pikirannya begitu. Jadi kita dibikin panik membicarakan sesuatu yang secara konsepsional kacau. Negara ini nervous melihat segala sesuatu tuh. Selanjutnya, Rocky pun mengkritik salah satu anggota DPR dalam diskusi ini tentang logika berpikirnya dalam permasalahan yang sedang dibahas yang bisa menyebabkan keakraban warga negara bisa terganggu. Dalam diskusi ini terlihat jelas bagaimana Rocky Gerung membuat para pemuja Mulyono terlihat dungu dan terdiam dikarenakan logika berpikir yang salah dalam membela penguasa. Rocky dilawan. Mungkin ini salah satu best moment Rocky Gerung dalam membungkam penguasa dan juga pemujanya. Rocky benar-benar memberikan kritik tajamnya kepada penguasa secara akademis. Bahkan Rocky pun mengatakan bahwa presiden tidak paham Pancasila yang diartikan dalam hal kebijakan yang dibuat, bukan pengertian dalam tulisan semata. Sontak saja perkataannya itu membuat para pendukung Mulyono murka dan akhirnya beramai-ramai melaporkan Rocky Gerung karena telah mengkritik junjungannya, namun akhirnya berakhir kecewa. Di momen seperti ini, kita sangat membutuhkan seorang akademisi intelektual yang berintegritas tinggi seperti Rocky Gerung, yang tidak pernah menjual moralnya hanya karena jabatan semata. No Rocky, no party. GG bang. Kita ada di dalam situasi baru sekarang, di mana dunia, ada 30 negara di dunia hari ini yang mengalami social unrest, krisis, hanya karena tarif list kereta bawah tanah naik, Chili dibakar, Spanyol, Prancis, jaket kuning udah berbulan-bulan, Hong Kong, Ekuador, Chili, Argentina, Mosambik, macam-macam. Dan di 30 negara itu masing-masing khas problem peristiwanya tuh ketidakadilan sosial, mulai dari kesehatan, pendidikan. Nah, seluruh problem di 30 negara itu ada di Indonesia hari ini. Jadi kalau dikatakan NKRI harga mati, yaitu utopia kita tuh, keinginan kita. Padahal di depan mata kita kekacauan bisa terjadi setiap saat. Kalau negara bilang 30% ASN terpapar radikalisme, anak SMP kena juga segala macam, saya nggak percaya, karena nggak ada data statistik pun yang bisa dipercaya dari negara sekarang ini. Dan kita bertengkar soal ideologi. Saya bayangkan misalnya tadi Pak dari Nahdlatul Ulama, panggilannya Pak Sudi ya, mengatakan bahwa bagi NU nggak ada problem, jauh di bawah standar, karena kita bicara tentang hal-hal yang tidak substansial hanya karena ketakutan. Dan di closing statementnya, Rocky Gerung pun menyatakan hal yang menohok tajam dan satir ala filsuf kepada penguasa, yang menyebabkan kritiknya bahkan harus dipotong dan tidak ditampilkan pada video perdebatan. Dan sepertinya berdampak pada acara yang dibawakan Bang Karni ini. Baper ya. Jadi Front Pembela Islam, jelas itu kata Islam di belakangnya tuh. Ya dengan sendirinya, inherent di dalam Islam adalah keyakinan dirinya tuh, keyakinan ideologisnya tuh. Ya sudah, biarkan aja kan. Toh Pancasila juga dasarnya tadinya adalah Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu kita hapus. Demi apa? Demi persaudaraan antar warga negara. Tetapi sejarah itu tidak mungkin kita hilangkan. Kan itu jalan pikirannya kan. Kalau kita mau hilangkan sejarah itu, semakin dihilangkan dia semakin membekas pada bangsa ini. Jadi biar aja kita hidup dengan segala macam imajinasi itu. Imajinasi, saya bahkan ingin mengatakan Pancasila itu sebagai ideologi gagal karena bertentangan sila-silanya tuh. Dan saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah Prisma
dengan riset akademis yang kuat untuk menerangkan bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademis, dalam diskurs ideologi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui bahwa perbuatan manusia hanya boleh bermakna kalau diorientasikan ke langit. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa dalilnya? Bahwa saya boleh berbuat baik tanpa perlu menghadap langit. Itu namanya humanisme tuh. Kalau saya berbuat baik dengan pahala masuk surga, artinya kemanusiaan saya itu palsu. Sila kelima, keadilan sosial. Versi siapa tuh keadilan sosial? Liberalisme, libertarianisme. Orang boleh isi sila kelima itu dengan Marxisme, boleh aja. Diisi dengan Islamisme, boleh aja. Karena nggak ada satu keterangan final tentang isi dari keadilan sosial gitu. Pemerintah melanggar lingkungan itu udah bertentangan dengan Pancasila, dengan keadilan sosial, karena merampas hak tanah yang harusnya dibagikan pada rakyat, kan nggak terjadi kan. Jadi di awal tadi saya katakan, saya tidak Pancasilais. Siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya? Harus orang yang sudah Pancasilais. Siapa di Indonesia? Nggak ada tuh. Jadi sekali lagi, ya, polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berutang itu. Kalau dia paham dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia nggak melanggar undang-undang lingkungan. Jadi Pak Karni, kita ingin agar supaya akhir tahun ini ada semacam, biasanya orang sebut apa, resolusi itu, yaitu bahwa berhentilah bertengkar soal ideologi itu. Karena negara yang ngotot punya ideologi cuma dua, fasisme dan komunisme. Terima kasih.